wajah itu tidak harus cantik tapi harus mulus. Ada danger. Sometimes kalau international airlines itu mereka pada saat screening test itu menggunakan lampu ring light. Iya, jadi nggak bisa bohong juga gitu. Kelihatan walaupun ditutupin makeup tuh kelihatan. Mereka sedetail itu sih. Karena kan cabin crew itu adalah wajahnya airlines ya. Jadi mereka ya suka tidak suka memang harus mulus, saya bilang di sini. Ada nggak momen-momen yang bikin dari deg hati, wah ini takut. Aduh nih kalau saya cerita nanti nggak mau jadi cabin crew ya. Nah, itu nggak apa-apa biar teman-teman mempersiapkan. Ada, bahkan di domestik sih waktu itu pernah. Pas ulang tahun saya. Pas ulang tahun? Pas banget ulang tahun saya. Waktu itu saya mau terbang ke Makassar. Engine-nya mati satu. Ya, engine failed satu sebelah kanan. Di tengah-tengah penerbangan. Di tengah berarti? Iya. Wow. Halo Sobat Otka, ketemu lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Dan hari ini saya mungkin teman-teman bakal seneng banget nih hari ini. Karena kenapa? Karena ini kita akan dengar cerita sisi lain dari profesi pramugari. Katanya kerjanya gajinya gede, nyaman, tapi apa nih? Oke, halo Miss. Halo Kang Man. Tapi apa nih Miss nih? Tapi tidak semenakutkan itu ternyata. Oke, sebelum bahas, boleh kenalan dulu dong. Nama saya Steffi Anggraini, biasa dipanggil Miss Steffi. Oke, Miss Steffi. Ya, saya memulai karir penerbangan saya itu di Garuda Indonesia tahun 2013. Kemudian saya melebarkan sayap saya ke dunia internasional ya, ke Saudi Airlines. Kurang lebih 5 tahun dan sekarang saya dan beberapa teman pramugari lainnya mendirikan sekolah pramugari yang berstandar internasional di bawah Yayasan Binawan, yaitu Binawan International Cabin Crew Academy yang biasa disebut BICA. Oke, nama brandnya BICA ya? Yes. Bukan BICA Ambon ya? Oh, BICA Ambon. Oke, tadi kan udah bilang ya, memang gaji jadi seorang pramugari itu kan gede banget ya. Lumayan. Kalau range-nya berapa sih? Aduh, ini langsung banget ya ditanya. Langsung dong, kita kan orang Sobat Otka langsung tuh butuh informasi. Kira-kira gajinya worth it nggak sih? Worth it sih. Worth it. Ya. Pernah di Indonesia ya? Di Indonesia kurang lebih berapa kalau di Indonesia lokal? Kalau di lokal seperti perusahaan saya yang lama itu di range 30 sampai 40 juta rupiah sebulan ya. Kemudian kalau di luar of course dia lebih besar, mungkin range-nya sekitar 40 sampai 50 juta. 40 sampai 50. Satu bulan. Wih, gede banget ya. Lumayan. Nah, itu kan benefitnya apa lagi selain gaji besar? Tentu fasilitas kesehatan, kemudian ada tiket gratis, ya untuk sendiri dan untuk keluarga. Jadi bisa mendapatkan tiket gratis atau diskon gitu dari maskapai tempat kita bekerja. Kemudian yang lebih menarik pada saat saya di Saudi itu Kang Man, saya bisa umroh tiap saya libur. Luar biasa. Karena kan dia dari Jeddah ke Mekah itu dia cuma 1 jam by bus. Jadi saya bisa pergi setelah subuh, kemudian setelah Isya saya balik lagi karena cuma 1 jam, 2 jam PP berarti. Gitu. Dan dengan harga yang murah tentunya. Ya. Pekerjaannya nyaman, kemudian gajinya besar, tapi apa nih? Tidak semenakutkan itu sih, Kang Man. Jadi saya sering banget ngobrol-ngobrol sama calon peserta, mereka tuh worry gitu loh. Kalau ke International Airlines itu katanya susah ya gitu untuk prosesnya dan lain-lain. Padahal tidak sesusah itu karena kan saya pernah di kedua maskapai ya, domestik dan internasional. Bahkan I can say lebih complicated, lebih prosesnya lebih panjang itu di domestik dibanding di internasional. Oh, berarti lebih mudah ya kalau internasional? Lebih mudah. Waktu di tempat yang lama itu saya bisa 8 tahapan tes saya lalui. Kalau yang di internasional waktu itu saya cuma melewati 3 tahapan tes, habis itu dapat pengumuman langsung. Saya ingat katanya banyak nih, banyak yang ngambil sekolah-sekolah sama ya, sekolah-sekolah aviasi, jadi pramugari lah. Tapi banyak juga yang ini sulit banget nih, saingannya sulit. Nah, itu gimana? Emang benar? Iya sih. Sulit karena memang
yang pengen jadi cabin crew itu kan antusiasnya besar sekali ya. Iya. Terbukti pada saat saya ikut rekrutmen di Garuda Indonesia itu pada saat itu saingan saya yang ikut 1.500 orang, yang lolos cuma 40 orang. Jadi berapa persennya ya gitu, cuman ya memang kalau dibilang sulit ya lumayan, tapi teman-teman itu bisa persiapkan kok gitu dengan matang gitu kan. Salah satunya dengan mengikuti pelatihan. Kalau di internasional bedanya kan selain dari masalah rekrutmen, ada batasan-batasan lain nggak? Misalnya yang berbeda gitu? Misal usia kah? Yes. Apakah pengalaman atau apa gitu? Betul. Kalau internasional dia lebih fleksibel. Misalnya kalau di domestik itu kan dia membatasi umur ya, maksimum hanya 25 tahun. Oh, berarti saya 27 nggak 26 boleh. tahun. 25-26 tahun, namun kalau di internasional itu bisa sampai 30 tahun. Tuh, kemudian status Status apa? status pernikahan. Status pernikahan. Ya, kalau di domestik dia tidak boleh menikah. Betul. Tidak boleh menikah. Kalau di internasional itu tidak masalah gitu. Jadi bisa dikatakan lebih fleksibel. Makanya saya bilang tidak semenakutkan itu untuk Oh, berarti lebih worth it ikut yang di internasional berarti sebenarnya ya? sebetulnya. Oh, oke. Iya. Jadi memang kalau saingan di lokal memang berat, tapi Berat. kalau ke luar negeri itu sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah prosesnya, tapi Oke. kalau saingannya ya tetap Oh, saingannya tetap, sama. makanya harus benar-benar Yes. pelatihan menggunakan pelatihan yang tepat. Betul. Nah, oke. Apa sih yang kita kira-kira bakal menjadi hal yang sulit ketika kita masuk ke kayak yang lokal ataukah yang pas ke internasional gitu? Lebih ke proses interview ya. Mungkin Kang Man kita mulai dari proses interview dulu ya Kang Man ya. Banyak sekali anak-anak Indonesia itu yang menurut saya bertalenta, tapi mereka itu kurang percaya diri. Disebabkan oleh beberapa faktor seperti lack of preparation ya. Persiapan yang kurang. Contohnya mulai dari grooming Oh, ya, grooming dan penampilan, karena untuk menjadi cabin crew itu kan dia spesifik Iya. ya, harus tingginya sekian, kemudian berat badannya, umur dan lain-lain. Nah, kemudian ada lagi yang lack of information. Jadi misalnya mereka mau mendaftar ke maskapai A, tapi begitu di interview ditanya tentang maskapai A, mereka nggak bisa jawab. Dan the big issue-nya adalah low English competence ya. Bahasa Inggris yang kurang gitu. Karena kan bahasa Inggris itu adalah main gate kita untuk ke dunia internasional, terutama aviasi. Nah, itu banyak sekali menyumbang angka kegagalan Paling untuk besar. yes, anak-anak bergabung di dunia internasional. Padahal kan di lokal juga sebenarnya kemampuan bahasa Inggris wajib Yes, kan ya? wajib. Tapi itu yang bikin banyak gagal tuh kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris itu angkanya menyumbang paling banyak. Kalau dipersenin berapa tuh? Ada 70%? Yes. Oh, gede. Ya, maksudnya gini, kalau pada saat interview, gimana dia mau jawab pertanyaan interviewernya? Karena dia memahami pertanyaannya aja nggak bisa gitu kan. Apalagi jawabnya ya. Ya, jadi bahasa Inggris itu adalah modal utama untuk kita ke dunia internasional. Ada ini nggak misalnya harus skor IELTS-nya berapa ataukah ada nggak sih? Biasanya setiap maskapai itu berbeda-beda ketentuannya. Kalau gitu. pengalaman Miss sendiri? Kalau untuk saya waktu di Garuda itu TOEFL minimal 550. Oh. Dan kalau di Saudi waktu itu disyaratkan minimal kita di A2. Minimal ya gitu ya. Minimal. Oke. Jadi memang harus intermediate ke atas sih. Terus kalau tadi kan ada masalah soft skill ya tadi Yes, soft berkomunikasi, skill. grooming. Nah itu banyak yang salah itu kayak gimana sih? Apakah ada yang salah dengan make up-nya Yes. ataukah dengan pakaiannya atau gimana gitu yang Ya. banyak salah? Menurut pengalaman saya, banyak peserta itu yang datang dengan makeup yang sangat minimalis gitu. Kemudian baju juga tidak proper seperti orang mau interview. Padahal interviewernya sendiri menggunakan pakaian resmi gitu, menggunakan jas, blazer, tapi mereka datangnya cuma menggunakan kadang t-shirt. Oh gitu. Ya, atau misalnya kemeja yang tidak disetrika gitu. Kemudian rambut yang acak-acakan. Nah, itu kan grooming ya. Maksudnya gimana interviewernya mau semangat untuk mewawancarai kalau begitu mereka masuk aja ya tidak meyakinkan gitu loh. Jadi udah bad mood duluan kan si interviewernya. Jadi ya itu sih. Kemudian dari segi komunikasi juga tidak bisa memahami pertanyaan tadi. Jadi nggak nyambung
Apa yang ditanya, apa yang mereka jawab. Banyak yang gagal itu tidak tahu terkait dengan latar belakang perusahaannya ya. Betul. Emang itu kita benar-benar harus tahu banget. Yes. Ditanya apa waktu pengalaman di Garuda, waktu di Garuda sama di Saudi? Sebenarnya general ya. Mereka contohnya? cuma tanya apa yang kamu tahu tentang Garuda Indonesia. Oh, simple ya ternyata. Simple. Tapi Tapi kalau kita nggak baca, tidak research dulu sebelumnya, kan kita nggak bisa jawab. Tapi itu banyak yang gagal ya. Banyak. Karena kan interviewer menilai berarti peserta ini tidak antusias dengan perusahaan saya gitu loh. Oke. Selain itu ada lagi pas interview yang bikin gagal itu ada apa Gesture itu and posture. Misalnya kalau kita kurang percaya diri kan itu kelihatan ya, nggak perlu kita bilang juga dari gesturnya tuh kelihatan. Jadi sering melihat ke bawah gitu. Interviewer ngomong kita melihat ke bawah atau nanti ke atas, nggak berani eye contact gitu. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian karena saking nervousnya jadi ngomongnya terbata-bata gitu, itu juga mempengaruhi sih. Jadi memang harus confidence. Nah, berdasarkan pengalaman, kalau di dalam negeri yang paling sulit itu apa? Kalau yang pas di luar negeri yang paling sulit nih menurut pengalaman Miss apa? Kurang lebih sama Kang Man. Yang paling sulit itu menurut saya adalah pre-screeningnya, malah di awalnya. Ya karena itu juga lumayan banyak menyumbang angka kegagalan sih Apa tuh? pada saat interview. Misalnya seperti Garuda dan Saudi, saya kira mereka standarnya sama ya, seperti tinggi berat badan gitu. Jadi minimal 160 cm, kemudian berat badan proporsional. Nah, jika tidak sampai 160 ya udah mereka langsung di-cut gitu. Kalau di Garuda Sama. Kalau Kalau di internasional dia berdasarkan AMRIDGE sih. Tapi memang AMRIDGE-nya juga ada ketentuannya 212 cm. Jadi kalaupun misalnya tidak sampai AMRIDGE itu jangkauan tangan. Ya. Oh, karena disesuaikan sama ini ya. Sama luggage bin-nya Oh, ya, iya. supaya bisa buka tutup luggage bin. Nah, itu kalau misalnya tidak sesuai dengan standar itu juga mereka tidak bisa melanjutkan. Jadi angka kegagalannya itu lebih banyak menurut saya di pre-screening, mengurangi banyak peserta yang tidak lolos. Kemudian dari segi fisik juga muka, tangan dan kaki itu harus ya wajah itu tidak harus cantik tapi harus mulus gitu, tidak boleh ada jerawat gitu. Kemudian tidak boleh ada scars, kemudian tidak boleh ada tai lalat atau tanda lahir yang menonjol lah gitu. Oh, di daerah Muka, tangan, dan kaki. Oh, kalau tipis-tipis nggak apa-apa ya? Bisa di make up? Atau nggak boleh sama sekali? Sometimes. Kalau International Airlines itu mereka pada saat screening test itu menggunakan lampu ring light. Iya, jadi nggak bisa bohong juga gitu. Kelihatan walaupun ditutupin makeup tuh kelihatan. Mereka sedetail itu sih. Karena kan cabin crew itu adalah wajahnya airlines ya. Jadi mereka ya suka tidak suka memang harus mulus, saya bilang di sini. Kan saya pengen tahu kalau kabin kru tuh di Indonesia itu kan ada dua mungkin ya, ada yang persiapannya ya untuk ada yang lokal, ada yang internasional. Ada internasional. Jadi kalau menurut pengalaman Miss karena sudah punya pengalaman di luar negeri, mending ke luar negeri ya. Oke, internasional. Prosesnya apakah sama ya? Kalau mulai persiapannya apakah sama ataukah berbeda sih? Kalau untuk ke internasional lebih ke bahasa. Oke, bahasa. Karena itu penting banget bahasa Inggris ya. Selebihnya saya pikir sama. Jadi kayak proses persiapannya ya kita harus riset dulu, kemudian kita harus treatment dulu kalau misalnya ada yang kurang di fisik, kemudian interview kita harus belajar komunikasi dan lain-lain. Nah, selebihnya sama, cuma kalau di internasional harus bahasa Inggrisnya harus bagus. Oke, ini bayangkan kalau seandainya saya baru lulus SMA nih ya. Rata-rata pendidikan tadinya SMA atau S1? Kalau internasional saat ini masih mensyaratkan senior high school ya, SMA, sederajat, tapi kalau di domestik untuk Garuda Indonesia saya rasa sekarang sudah D3. Syaratnya ada D3. Kalau yang lainnya lagi? Selebihnya SMA. Masih SMA. Oke. Seandainya nih saya baru lulus SMA nih, apa yang harus saya lakukan biar bisa kayak Miss lah gitu. Saya juga pengen ke Arab Saudi nih, jadi ke Saudi ya. Boleh. Jadi pengen umroh bolak-balik coba. Gimana nih Miss? Kalau untuk yang anak fresh graduate ya, saya sarankan memang butuh pendidikan. Itu pendidikan maksudnya? Pendidikan pramugari. Gitu, karena kan mereka benar-benar baru lulus ya. Sometimes interviewernya juga itu menanyakan hard skill, Kang Man. Iya, pada saat interview. Jadi kadang dia nanyain study case, misalnya ada penumpang marah, kamu gimana nanti handling komplainnya segala macam. Kemudian
menanyakan jenis pesawat. Nah, itu kan Jenis pesawat? iya, Harus tahu. iya maksudnya jenis pesawat apa aja yang kamu tahu gitu kan. Oh, oke. Maksudnya itu kalau misalnya kita tidak menempuh pendidikan pramugari itu saya rasa agak sulit ya untuk bisa langsung ikut rekrutmen. Nah, seandainya kan sekarang dunia digital banyak banget nih ya. Iya. Akan ada beberapa YouTuber mungkin yang menjelaskan, oh ini tentang pramugari. Nah, cukup nggak sih sebenarnya kita belajar hanya dari website, YouTube, atau sekarang kan ada Yes. ChatGPT ya? Betul. Tanya ChatGPT, cukup nggak kira-kira? Saya bisa bilang tidak cukup. Tidak cukup ya? Ya, kenapa? Karena di situ kan mereka hanya menerima teori. Sedangkan untuk jadi cabin crew itu kita lebih banyak ke praktek ya. Iya, Oke. baik itu hard skill maupun soft skill. Jadi dengan adanya pendidikan pramugari di situ kan mereka bisa belajar role play gitu-gitu. Jadi mereka lebih terbiasa. Berarti kan berarti ikut pelatihan itu berapa lama sih kalau kita ikut pelatihan sekolah aviasi gitu tuh? Kalau di Bika sendiri itu cukup singkat, hanya 2,5 bulan, tapi materinya komplit. 2,5 bulan tuh full kita Full Senin sampai Jumat intensif, atau gimana? yes. Intensif Senin sampai Jumat dari jam 8.30 sampai jam 16.30. Padat ya. Padat, makanya hanya 2,5 bulan gitu. Nah, berarti abis itu apalagi next step-nya gitu? Sebenarnya untuk join ke Bika sendiri kita start dari join ke Bika sendiri kita akan adakan pre-screening, aman. Oke. Jadi tidak serta-merta mereka, oh saya mau masuk Bika nih terus pendaftaran masuk gitu. Kalau di Bika nggak bisa seperti itu. Jadi mereka Why? harus Kenapa nih? mereka harus melewati beberapa tahapan tes dulu. Kenapa? Kok kan yang penting kita bayar aja kan sekolah. Karena Bika ini ingin mempersiapkan memang anak-anak ini siap untuk menjadi pramugari internasional. Oke. Dan kita menyamakan dengan standar requirement maskapai internasional. That's why kita juga pada saat siswa ingin join harus sesuai juga dengan kriteria yang ada di Bika. Oke, nah Gitu. sebut ini untuk sobat pengen tahu kriteria dasar lah yang benar-benar bisa biar tips gitu biar lolos di Bika dulu misalnya. Baik. Umur ya, dari umur itu 18 sampai 27 tahun. 18-27 Ya, tahun. Oke. minimal tamatan SMA sederajat, kemudian SMK bisa? Oh, SMA bisa. sederajat kan. Iya. Paket C pun bisa. Oh, bisa. Iya. Oh, oke. Iya. Kemudian bahasa Inggris minimal basic. Kenapa? Karena di Bika sendiri untuk pembelajarannya sehari-hari itu menggunakan modulnya in English, kemudian cara belajarnya kita mix English Indonesia gitu. Jadi mereka harus punya minimal basic English. Kemudian sehat jasmani dan rohani, berat badan proporsional dengan tinggi badan. Oke. Iya, dan itu aja sih. Tinggi badan itu minimal berapa? Tinggi badan 158 untuk perempuan dan laki-laki 165 cm. 165. Iya. Masih bisa masuk. Oke, 165. Umur masih lah ya, sebentar lagi. dua. 97. Oke, Iya, berarti jadi- itu istilahnya syarat yang wajib ya. Wajib. Jadi kalau ada yang mengatakan ini 150 masih bisa kok, sebenarnya tidak menjamin ya itu ya. Salah ya informasinya. kalau untuk masuk nggak bisa. Kalau untuk masuk Bika nggak bisa. Oke. Ya, karena menurut kita kalau misalnya 150 kan dia tidak bisa ke airline manapun. Jadi ya nggak bisa. Sebenarnya ini bukannya masalah ini ya, sebenarnya persyaratan ini memang sesuai dengan real pekerjaannya. Betul, kita menyamakan dengan standar requirement penerbangan internasional. Karena memang ini bukan diskriminasi ya. Bukan, ya. bukan. Jadi memang kita visi misi kita di sini ya memang mengedepankan quality dibanding quantity. Nah, ngomong-ngomong soal quality, itu ada berapa persen di ini kelulusannya nih? Alhamdulillah kalau untuk persentase kelulusan kita di 80%. 80% ke mana tuh? Internasional. Internasional. Sisanya ke domestik. Oke. Jadi memang anak-anak yang masuk ke Bika itu memang mindsetnya sudah ke international airlines. Nggak mencar-mencar ke yang lain ya? Ada yang di domestik, tapi lebih banyak ke international Ya, airlines. yang 80% itu. Yes. Wih, luar biasa. Gitu. Ada yang ke Emirates, Qatar, kemudian yang paling banyak ke Saudi karena Saudi adalah official partner kita. Gitu. Pak, emang Saudi setiap tahun itu ngebuka berapa lowongan sih biasanya? Kalau Saudi itu minimal setahun 1 kali, Setahun bisa sekali? 2 kali. Oke, itu berapa orang yang dibuka itu? As much as we can. Jadi sebanyak mungkin yang lolos mereka biasanya mereka rekrut. Gitu. Cuma yang tadi saya bilang Kang Man, kita kebanyakan tidak lulusnya itu karena di bahasa sih. Jadi sayang sekali menurut saya. Tapi ini selama 2,5 bulan itu
belajar bahasa Inggris ada tapi. Ada. Nah, karena kita memang career path-nya itu akan ke International Airlines di Bika sendiri, maka setiap harinya kita adakan kelas bahasa Inggris selama 2 bulan setengah. Jadi, agar begitu mereka lulus dari Bika itu level bahasa Inggrisnya sudah sesuai dengan requirement penerbangan luar negeri. Gitu. Oke. Nah, ini udah jelas ya. Sekarang persyaratan step by step-nya. Jadi persyaratannya itu mulai dari fisik, kemudian kesehatan, pengetahuan tentang perusahaan, kemudian bahasa Inggris, bahasa asingnya yang paling penting, sama ikut pelatihan itu memang wajib ya. Wajib. Kan pasti ketika nanti di interview harus ditanya ya, Yes, pelatihan di mana ya. Iya. Itu bisa menjembatani lah, memudahkan teman-teman untuk peluangnya lebih besar untuk lolos rekrutmen. Oke. Gitu, karena yang masuk Bika ini saya cerita sedikit ya. Yang masuk Bika itu ada banyak anak yang sudah 5 kali ikut rekrutmen, 6 kali, bahkan ada yang 7 kali itu selalu gagal, fail. Tapi begitu masuk Bika, selesai sekolah di Bika, begitu dia ikut interview lagi, langsung lolos. Apa yang bikin bedanya tuh? Apa sih? Karena di Bika itu kita meningkatkan beberapa skill ya, Aman ya, yang memang relevan dengan pekerjaan cabin crew, seperti hard skill of course, aviation knowledge kita akan berikan ke peserta. Kemudian hard skill itu apa saja ya, tentang keselamatan penerbangan, kemudian evakuasi darurat, kemudian dari cara menggunakan alat yang ada di pesawat untuk emergency situation. Nah, itu mereka diajarin di situ, sampai dengan medical aviation. Mereka akan diajarkan first aid, cara CPR, sampai juga cabin service itu di hard skill. Jadi full mereka dapat itu di hard skill gitu. Kemudian soft skill. Soft skill kita mulai dengan grooming penampilan, karena tentu untuk menjadi pramugari itu seperti yang saya bilang adalah wajah sebuah airlines. Jadi memang mau tidak mau grooming dan penampilan itu ada nomor 1 juga. Gitu. Kemudian akan belajar komunikasi yang efektif, karena tidak bisa kita hindari komunikasi dengan penumpang itu is a must gitu. Dari mereka datang aja kita udah welcoming kan, udah greeting. Selamat pagi Bapak, selamat datang di penerbangan kami. Itu kita sudah berkomunikasi kan. Pada saat mereka datang, begitu mereka masuk kita welcoming announcement, begitu ngasih makan juga nggak yang langsung. Pasti ada komunikasi di situ kan, Bapak ini silakan mau pilih yang mana gitu. Nah, itu diajarkan komunikasi. Kemudian etiket, culture awareness, karena mereka akan bekerja di luar negeri. Jadi mereka harus paham cross culture ya istilahnya, cross culture. Kemudian apa lagi ya? Entah kalau language skill itu masuk hard skill atau soft skill? Itu hard skill. Hard skill ya. Gitu. Tadi ngomong-ngomong ada budaya ya. Nah, ketika kita menjadi seorang pramugara atau pramugari, ketika ini anggapnya kita udah selesai nih semua tahapannya kan, udah sebagai orang pramugari internasional lah. Nah, tadi kan ada budayanya itu kayak gimana? Apakah kita harus, kalau ini Saudi ya, harus bisa bahasa Arab? Tidak harus. Tidak harus. Jadi teman-teman nggak usah bisa bahasa Arab ya? Tidak harus. Jadi dimanapun penempatannya pastinya airlines itu menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Jadi that's why saya selama hampir 5 tahun di Arab, saya nggak bisa bahasa Arab. Karena emang sehari-harinya kita menggunakan bahasa Inggris dan itu wajib. Bahasa Tahzan. Iya. Walaupun di penerbangan saya misalnya ketemu teman saya yang dari Indonesia juga nih, saya nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bisa menyinggung dari teman kita yang berasal dari negara lain. Jadi takutnya mereka berpikiran bahwa ini kok ngomong pakai bahasa lokalnya dia nih, jangan-jangan ngomongin saya gitu. Kalau di Indonesia itu kayak nyinyir. Iya, nyinyir gitu. Padahal enggak ya. Padahal enggak gitu maksudnya. Jadi itu nggak boleh. Jadi orang Arab pun terbang dengan sesama Arab, mereka menggunakan bahasa. Oh iya, selama penerbangan itu kabin krunya itu sama-sama orang Asia lagi kah? Ataukah campuran dengan orang Arabnya sendiri atau gimana? Kalau untuk di internasional, terutama Arab, karena pada saat itu kalau perempuan Arab pun tidak boleh bekerja ya. Betul. Nah, jadi mereka memang pramugarinya dari multinasional, jadi dari Eropa, dari Asia gitu, dari Afrika, jadi campur ya? Ya, campuran. Paling banyak gitu. orang mana paling banyak nih ketika gabung waktu itu? Honestly,
Asia. Asia, wis. Ya, karena memang Asia itu thanks God kita itu terkenal dengan keramah tamahan. Oh, iya. Hospitality kita mereka akuin sangat bagus. Kemudian etos kerja kita tinggi gitu, less complain gitu Oh, kan. wis. Orangnya kan Iya. gitu. Jadi mereka sangat suka dengan personal yang seperti itu. Nah, makanya ini ada peluang tuh di Banyak. Saudi ya paling banyak. Oke. Banyak. Dimanapun sih, nggak mesti di Saudi, di Emirates, dimanapun banyak sekali orang Indonesia Oh, dan luar biasa. diminati mereka, dihargai lah gitu. Karena attitude kita ya, emang orangnya Attitude ramah-ramah kita. ya. Emang di luar negeri manapun ya, kalau Yes, tanya terkait dengan Indonesia, pasti dirinya ramah-ramah. ramah, iya. Karena kalau kayak kita ke Eropa, sebenarnya kan kita kalau sesama ini kan kalau nggak kenal pun, ketika lihat senyum gitu. Tapi kan kalau Tersenyum. di Eropa kan nggak boleh kan? Takutnya Betul, nyinggung atau takut, iya. Dan kita ada basa-basi gitu kan Nah, kalau oke, ketemu oke, oke. orang. Nah, itu mereka sangat hargai. Ada nggak momen-momen ketika misalnya jadi pramugari itu kan resikonya besar ya? Resikonya besar itu karena terbang, terus banyak turbulensi atau apa gitu. Ada nggak momen-momen yang bikin dari deg hati, wah ini takut. Aduh nih kalau saya cerita nanti nggak mau jadi cabin crew Nah, ya. itu nggak apa-apa biar teman-teman mempersiapkan. Ada Oke, nggak momen-momen kayak gitu? ada bahkan di domestik sih waktu itu pernah. Pas ulang tahun saya. Oh, pas ulang tahun. Pas banget ulang tahun saya waktu itu saya mau terbang ke Makassar, engine-nya mati satu. Ya, engine failed Pas satu sebelah di, kanan. di tengah Di laut. tengah-tengah penerbangan. Di tengah laut berarti? Iya. Wow. Gitu. Saya nggak tahu ada masalah apa. Tapi kan kalau misalnya itu kan tidak ada indikasinya di pesawat. Jadi yang tahu cuman Pilot tuh ya. pilot, co-pilot dan kru yang diinformasikan. Saat itu ya penumpang masih tenang aja gitu. Tapi kita di belakang udah yang crying. Kayak aduh gimana? Udah buka-buka manual gitu kan. Udah siap ya. Iya, dan itu ulang tahun saya Kang Mo, jadi kayak aduh kenapa harus di ulang tahun saya. Oh, oke. Jadi kemudian kita cek ke cabin gitu. Saya cek ke cabin, penumpang masih ya dengan biasa aja karena Emang mereka nggak ada kelihatan gejala gitu? nggak ada kalau engine failed nggak ada. Kan engine tuh yang mesin Yang ini muter, kan, yang ada dua kan Nah, kanan kiri, nah satunya mati. Dan kalau misalnya dibiarin lama dia bisa menjalar ke satunya, bisa mati dua-duanya. Bisa Oh. melayang tanpa arah. Gitu. Terus akhirnya kita udah nangis lah di belakang, udah say sorry kalau berapa hari Hah, ini. sorry segitunya? Iya, habis segitunya karena ini parah sebenarnya kan. Sampai di tengah penerbangan ada satu penumpang yang ngeh gitu. Kenapa Mbak nangis? Karena mata saya merah kan. Oh nggak apa-apa Pak, tadi saya kelilipan. Gitu. Oh. Karena saya nggak boleh informasiin kan. Oke. Tapi akhirnya karena memang kita tidak bisa landing di Makassar, jadi kita divert ke Palu yang terdekat gitu waktu itu. Nah harus diinformasikan dong, karena penumpang kan bertanya-tanya kenapa saya landing Tapi di Palu. ketika sudah tahu bisa ini ya, bisa diatasi ya. Bisa Oh. gitu. Dan alhamdulillah pilotnya emang jam terbangnya tinggi gitu kan. Begitu diinformasikan mulai chaos lah gitu. Wah ada yang ini Pak kita gimana, langsung nangis lah, ngeluarin tasbih, baca-baca doa lah segala macam. Terus abis itu alhamdulillahnya kita landing di Palu, udah siap damkar, ambulans, lain-lain gitu. Smooth. Landingnya smooth gitu. Ya pilotnya memang keren sih. Tapi memang momen-momen itu ada ya sebenarnya ya. Ada, dan itu benar-benar saya langsung ingat, kalau kata orang kan kalau kita mau meninggal itu kan ingat dosa-dosa flashback. gitu. Itu saya sudah merasakan itu, saya langsung ingat aduh saya ngapain aja ya dulu gitu, udah di titik itu gitu. Tapi alhamdulillah masih Tapi di momen itu memang nggak boleh langsung ngasih tahu ya sebenarnya. ya harus dikondisikan dulu kan, karena kalau udah chaos nanti bisa berdampak fatal. Oh itu berarti di tengah-tengah. Lumayan juga di tengah laut ya. Lumayan. Ada nggak pengalaman landing di tengah laut itu, ada nggak? Nggak ada. Ada Jangan ya? sampai. Jangan sampai. Nggak ada sih. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Jarang sekali sih memang, terutama untuk Garuda ya. Mm. Apalagi di Saudi nggak ada sama sekali. Oh ya, walaupun sebenarnya sih klaimnya untuk transportasi teraman sebenarnya kan pesawat Yes, ya, yes. karena tingkat kecelakaan sebenarnya minim ya. Sangat minim, Minim dibanding sama darat, laut ya. Nah, tapi beritanya lebih heboh. Ya. Biasanya Kalau beritanya lebih sekali crash itu satu dunia. Satu dunia, makanya. Sebenarnya banyak yang salah kaprah ya, banyak yang salah paham bahwa tugas utama cabin crew itu bukan hanya menyajikan makan dan minum, bukan hanya servis, tapi main jobnya adalah menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang. Kenyamanan itu nomor 2, tapi keselamatan itu nomor 1. Dari mulai boarding sampai dengan landing. Ya, makanya kita waktu training di maskapai itu safety itu hal yang sangat concern gitu.
untuk kita pelajari. Oke, harus bisa renang nggak? Harus. Harus. Ya, ini berarti syarat ini teman-teman kali ini Iya, harus bisa renang ya. harus bisa renang. Tapi kan bisa belajar. Iya, benar bisa belajar. Semuanya bisa diusahakan. Oh, itu bisa yang kita kendalikan ya. Iya, bisa. Kalau turbulensi, menurutnya masih karena udah terbiasa kali ya, nggak apa-apa gitu. Iya sih, sebenarnya kalau turbulence itu dari pandangan saya cukup sedikit ya yang menyebabkan jatuhnya pesawat. Lebih banyak ke human error ya. Oh, oke. Jadi menurut kita, jadi kalau misalnya ada turbulensi itu kita ya udah Biasa ya. biasa aja gitu. Tapi kan berhubung udah heboh ya. Iya kan, Gitu. kalau saya pernah itu kan takut ya. Ya, kecuali kalau misalnya sudah ada announcement dari Captain, mungkin Kang Man pernah dengar misalnya flight attendant return to your seat. Oh, Kalau dia udah oke. suruh duduk, itu berarti akan guncangannya Oh. hebat gitu. Oke. Kalau di internasional gimana pengalamannya? Ada yang unik nggak gitu? Kalau di internasional, kalau untuk turbulensi dan lain-lain itu saya belum pernah, maksudnya belum pernah merasakan yang apa ya? Hebat gitu. Belum pernah sih, cuma lebih ke homesick aja. Itu tuh berapa lama kita balik lagi ke Indonesia? Kalau saya kan memang base-nya di luar negeri. Oh, Saya oke. base-nya di Jeddah. Tapi sebenarnya bisa pulang juga kalau misalnya saya libur, saya bisa pulang kapanpun ke Indonesia Oke. gitu. Cuman ada kalanya misalnya kita lagi nggak enak badan, lagi sakit, lagi pengen masakan mama gitu kan. Ya itu sih homesick, lebih ke situnya sih. Tapi kalau untuk penerbangan yang experience yang buruk nggak ada. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini kalau teman-teman pengen tahu lah, durasinya berapa lama sih? Misalnya 1 bulan kah kita terbang, bisa minggu liburnya berapa hari gitu biar bisa kita pulang, ataukah jalan-jalan gitu kan bisa jalan-jalan ke Eropa atau ke mana gitu kalau kita lagi Ya. visit gitu, itu Ya. gimana, bisa gak sih? Untuk yang mana nih? Lokal atau Yang internasional. internasional? Kebetulan saat waktu saya masuk ke Saudi itu Saudi sedang akan naik grade ya, dari bintang 4 mau ke bintang 5. Jadi ada satu program yang dia khususkan untuk membantu dia, program ini untuk mendapat bintang 5. Nah, saya waktu itu salah satu yang masuk ke program itu. Jadi alhamdulillahnya begitu saya di Saudi, saya memang terbangnya untuk international only saat itu, karena program yang saya bilang tadi gitu kan. Ya rutenya memang saya tidak pernah ke domestik. Jadi misalnya ke Eropa, UK, US, tiap bulannya ke sana. Nah, untuk berapa hari stay-nya itu tergantung juga. Kadang saya bisa cuma 1 hari di Paris gitu, atau misalnya bisa juga 2 hari. Paling lama sih 5 hari. Oke. 5 hari stay di luar negeri, kemudian balik lagi ke base di Jeddah. Oke. Gitu. Jadi totalnya mungkin kalau yang nginepnya 5 hari itu bisa 1 minggu kita di luar base. Berarti apa yang kita lakukan misalnya gini ya, seandainya saya jadi pramugara, dari Jeddah saya ke Eropa nih. Nah, misalnya paling perjalanan sehari ya. Kalau ke Paris 6 jam dari Jeddah. Nah, anggaplah 1 hari sampai lah ya. Nah, kegiatan kita tuh apain? Bebas. Kalau udah nyampe hotel bebas mau ngapain aja. Oh. Mau jalan-jalan, mau tidur seharian, itu bebas. Udah bukan sudah bukan duty lagi gitu loh. Mau kemana aja. Kalau saya dulu karena saya suka bola ya, saya ke setiap negara itu saya langsung ke stadiumnya. Wih. Gitu. Foto-foto ya. Iya, foto-foto, terus shopping-shopping manja gitu. Seru sih. Untuk teman-teman inilah gambaran. Jadi ketika sudah selesai bertugas atau dinasnya, teman-teman sebenarnya bisa jalan-jalan, bisa bisa just happy-happy lah tip. ya. Oh, bisa dong. Oh iya benar sih. Open just tip gitu. Oke, peluang bisnis juga nih. Banget. Oke, kita sudah mulai berkarir di dunia aviasi. Kan kita awalnya dari junior dulu nih, ya kan? Betul. Dari junior, ada nggak sih yang harus soft skill yang kita harus tonjolkan biar kita itu cepat naik level gitu? Untuk di internasional, sebenarnya dari junior ke senior itu tidak terlalu sulit gitu, asal memang hasil kinerja kita dinilai baik gitu. Tidak ada komplain dari penumpang, tidak ada komplain dari rekan kerja, kemudian kita on time ya, tidak sering izin sakit. Gitu. Plusnya kalau kita dapat surat dari penumpang, surat kepuasan pelanggan dari penumpang. Nah, itu lebih cepat untuk bikin kita naik level gitu. Tapi tetap harus mengikuti tes.
Oh, ada tes lagi? Ada tesnya. Oh, berarti selain dari penilaian dari teman, Iya. pelanggan, selain itu dari manajemen, Iya. sama ada tes juga. Ada tes juga. Tesnya apa? Lebih ke apa? Hard skill dan soft skill sih, gitu. Sulit nggak? Lumayan. Sama kayak daftar lagi atau beda? Beda. Karena kan dia cuma mengulang sih sebenarnya. Jadi tidak sesulit seperti kita daftar. Cuman ini yang refresh lagi gitu ya, kira-kira Nge-refresh masih lagi. ingat atau enggak dengan Iya. hal yang basicnya ya. Betul. Oke. Paling dasar itu memang yang harus diketahui itu apa sih? Basic banget yang kita nggak boleh lupa gitu. Safety procedure Paling utama. paling utama. Karena kalau miss sedikit ya bisa membahayakan ratusan nyawa kan. Misalnya kayak kita prosedur nutup pintu deh gitu loh. Oh iya, itu kan berat ya? Iya. Itu berat nggak sih Kemudian sebenarnya? kan ada yang di lock tuh gitu. Kalau misalnya kita lupa, begitu buka dia bisa Iya, nyedot dari udara itu, iya. narik keluar ya. Kemudian slide-nya bisa keluar kan, bisa mengembung. Itu tuh saya penasaran, itu tuh berat nggak sih? Ditarik-tarik gitu? Lumayan puluhan kilo. Oh, berat. Jadi selain harus bahasa Inggris bagus, grooming ya, juga harus kuat. Harus kuat. Oke. Oh iya, kemarin kan ada beberapa yang viral ya. Pesawat tuh kan ada yang bilang ada bom dan sebagainya. Itu sebenarnya secara ini kan walaupun bercanda gitu. Aturannya nggak tidak boleh. terbang. Tidak boleh. Kenapa sebegitunya gitu? Ya itu tadi alasannya safety first kan. Oh. Keamanan itu di atas segalanya. Karena kan kita nggak tahu itu beneran atau dia bohongan. Oh, Siapa kita tahu tahu beneran. otak orang ya. Iya, siapa tahu beneran gitu kan. Jadi memang ada prosedurnya gitu dan tidak boleh main-main karena itu berurusan dengan Nyawa ya. pihak berwajib gitu. Jadi Oh iya, emang udah ada undang-undangnya sih Ada ya? undang-undangnya. Oh, berarti Memang kalau ada. itu berarti semua penumpang terus dicek lagi ya berarti ya? yes, Wajib ya? wajib. Jadi jangan sembarangan nih untuk Jangan calon penumpang ya? sembarangan. Iya. Kemudian juga berperilaku juga tidak boleh sembarangan ya karena kan sering kejadian ngomongnya tidak pantas ke cabin crew-nya atau juga perlakuannya juga tidak pantas, itu juga dilarang keras ya karena ya itu tadi bisa menyebabkan terkena hukum juga gitu loh. Oh, ada. Iya, ada. Biasanya langsung dijemput oleh pihak yang berwenang begitu dia keluar dari pesawat. Dilaporin Iya. ya? Ada cepunya? Biasanya pilot langsung nanti Oh, kan langsung kabar. kita report ke pilotnya, nanti pilotnya yang menghubungi bagian daratnya, bagian Oke. yang berwenang. Ini harus diketahui oleh para Yes. penumpang ya, Jangan jangan sembarangan. sembarangan. Iya. Harus respect lah each other ya. Oke, ada nggak sih momen-momen yang paling lucu ketika di penerbangan gitu, kalau yang lucu? Kalau yang lucu banyak ya. Apa tuh? Misalnya kayak ngelihat penumpang yang takut ketinggian gitu, terus juga ada penumpang yang begitu masuk pesawat dia buka sepatu. Oh, suatu kayak ketika di kampung kan? Iya, banyak lah perilaku-perilaku unik dari Penumpang. Ya? penumpang. Oh. Tapi kita harus tetap Nah itu sopan. gimana sih buat kita, kan ada orang-orang tuh ada yang bikin lucu, ada yang Bikin kita marah. Nah itu kita melatih atau memanajemen emosinya kayak gimana dari yang dilatihkan gitu, kayak gitu tuh gimana? Pada saat kita training di maskapai juga ada pelatihannya untuk mengontrol emosional ya, emotional intelligence namanya. Jadi bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus merespect Oke. gitu loh, yang tadi saya bilang ketika melihat ada yang lucu kita juga nggak boleh langsung ketawa, padahal kita pengen banget ketawa. Nah itu ada pelajarannya. Itu kan kalau secara teori ini nggak boleh kamu lakukan, ini nggak boleh lakukan, itu secara teori ya. Tapi pas praktiknya itu emang dilatihkan, Iya. didemonstrasikan. Iya, kan ada role play tadi saya bilang. Oh, ada role play. Ada role play di situ kan diajari gimana komunikasi, empati juga diajarin di situ. Bagaimana ya cara menyikapi beberapa perilaku aneh, bukan aneh ya, apa ya, unik. Ya, perilaku unik dari para penumpang. Oh oke, jadi memang benar-benar di drill ya semuanya, itu di drill secara berulang, dan biar mereka itu ketika ada case yang sama, Betul. mereka sudah terbiasa. Yes, jadi memang kita melatih komunikasi dan empatinya itu memang dari role play. Dari Oke. role play kita minta mereka bergantian satu persatu, kemudian di situ nanti akan diberikan feedback langsung dari para instrukturnya ya, bagaimana apa yang harus diimprove, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan, nanti di situ langsung diberikan feedback. Oke, sekarang kita sudah tahu ya teman-teman, mulai dari persiapannya untuk menjadi seorang cabin crew, mulai persyaratannya, kemudian prosesnya, hal-hal yang uniknya, lucunya gitu ya, sampai benefit tamannya udah tahu nih. Nah, sekarang kita bahas
gimana caranya untuk menjadi seorang cabin crew yang internasional ya, salah satunya melalui BIKA ya. Apa yang membedakannya BIKA dengan yang lain tuh? Seperti tadi yang sempat saya singgung, untuk masuk ke BIKA sendiri itu memang kita ada tahapan pre-screening. Ya, kita mulai dari screening fisik. Nanti kita akan lihat di situ tinggi berat badan, kemudian ada beberapa bagian tubuh yang kita cek. Nah, begitu lulus nanti akan kita lanjutkan dengan English test, karena mereka harus punya minimal basic English agar bisa mengikuti progres belajar dengan baik. Kemudian pada saat interview nanti mereka sudah tidak kesulitan. Nah, kemudian ketika lolos kita akan minta peserta untuk medical check up basic, karena untuk jadi pramugari itu, untuk jadi cabin crew itu syaratnya kan harus sehat jasmani dan rohani. Itu berarti medical check up sebelum. Kenapa? Agar pada saat peserta mengikuti training, kalau misalnya ada kendala amit-amit, dia udah tahu nih sebelum training, jadi dia bisa treatment. Jadi nanti begitu selesai training, dia sudah bisa langsung ikut rekrutmen tuh. Jadi dia udah tahu kesehatannya seperti apa, kemudian knowledge-nya juga dia sudah dapat dari BIKA, kemudian bahasa Inggrisnya juga sudah kita latih. Nah, itu akan mempermudah dia nanti untuk proses rekrutmen. Kalau BIKA memang mempersiapkan hanya untuk cabin crew internasional aja, ataukah cuma lokal, atau gimana tuh? Sesuai namanya, Binawan International Cabin Crew Academy. Jadi memang kita headingnya untuk International Airlines. Jadi peserta didik kita memang kita siapkan speknya as a international cabin crew. Namun at the end, begitu mereka lulus dari BIKA, mereka mau ke domestic airlines pun it's okay, itu pilihannya. Tapi tetap dalam kurikulumnya dan metode belajarnya itu menyesuaikan dengan airlines internasional. Berarti pengajarnya orang pengalaman di internasional juga? Ya, 95% kita dari maskapai internasional juga. Paling banyak dari apa tuh? Garuda. Wih. 95%. Wih, banyak ya? Iya. Kan ada pendampingan ya? Ada nggak yang membedakan dengan yang lain gitu? Dengan sekolah yang lain tuh? Setelah mereka lulus dari screening tadi, itu kan sekolah 2,5 bulan intensif ya. 2,5 bulan. Nah, kita tidak menutup kesempatan teman-teman yang sedang belajar ini ketika ada open recruitment, karena open recruitment itu kan tidak selalu terjadwal, jadi bisa kapanpun. Jadi in the middle of the training, kalau misalnya ada open recruitment, kita ikutkan teman-teman yang berminat. Yes, tidak sedikit teman-teman di BIKA itu yang sudah tanda tangan kontrak in the middle training. Iya, jadi misalnya baru 1 bulan sekolah, ada open recruitment, kita bimbing, kita bekali, mereka lolos, itu banyak gitu. Jadi nggak harus nunggu lulus. Nah, begitu mereka lulus pun, misalnya belum dapat pekerjaan sebagai cabin crew, tetap kita bimbing sampai mereka lulus gitu. Nah, jadi nggak jual putus lagi deh ya? Enggak, karena kita juga memang klaim bahwa kita bimbing sampai lolos. Jadi bimbing sampai lolos, bahkan sampai mereka interview pun kita ke venue, kita ke TKP lah gitu, untuk menemani. Iya, untuk support mental, kemudian saya cek lagi groomingnya segala macam. Sampai segitunya sih kita pendampingannya. Benar-benar didampingin dan kalau mau tes, keren. Makanya angka kelulusannya kan gede. Pakai orang dalam nggak sih? Atau pure ini? Enggak sih, doa aja. Doa. Tapi memang ini yang penting itu memang pendampingan ya, mentor. Dengan mentor, jadi dengan ada yang mentor yang tepat, dan memang kalau sudah ada pengalaman terutama mentornya, mereka jadi tahu kesalahan kamu di sini. Betul. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah sukses pun lolos di International Airlines, biasanya kita akan mengadakan sharing session buat adik-adiknya yang lagi sekolah. Jadi mereka juga bangun komunitas lah ya. Yes. Jadi mereka cerita tips and tricksnya seperti apa, menyemangati adik-adiknya untuk ayo gitu join di sini gitu. Kan ada beberapa alumni-alumninya dia di luar di internasional lah ya. Nah, berarti mereka tuh ngasih tahu info, kalau ada lowongan juga mereka ngasih info juga. Ya, karena kan kita punya grup besar dari batch 1 sampai batch terakhir, kemudian di dalamnya juga ada manajemen, di situ kita bisa bertukar informasi gitu. Manajemen juga dari cabin crew yang aktif ada ya? Iya. Gitu, termasuk saya kan. Jadi kalau misalnya ada yang maskapai sedang open recruitment, kita sampaikan informasi, terus kita tanya siapa nih mau ikut di sini, kemudian
kita bekali dengan simulasi interview. Oh, ada simulasi. Ada simulasi interview yang langsung kita berikan feedback apa aja yang mereka harus improve dan lain-lain, sehingga nanti begitu the real interview mereka sudah tidak kesulitan gitu. Oke, jadi memang semuanya di drill langsung ya. Betul. Drill kalau From A to langsung. Z sih Kang Man Oke. kita. Kalaupun misalnya saya belum dapat, itu gimana treatmentnya? Tetap kita bimbing sampai lolos. Jadi misalnya belum dapat karena apa nih, kita cari dulu. Oh, oke. Karena apa misalnya, di mana. Nah, teman-teman bisa datang lagi ke Bika kapanpun untuk refreshment ya istilahnya. Bika tuh di mana nih, teman-teman belum Di tahu? Jakarta Timur, Dewi Oke. Sartika. Oh, daerah jalan yang macet itu ya? Iya, lumayan. Oke. Di Cawang ya. Jadi mereka bisa datang kapanpun untuk belajar lagi, itu free. Oke. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih, ini kalau range kan orang realistis lah ya. Persiapan tuh berapa kira-kira? Kalau untuk teman-teman yang lulus SMA, itu kan harus mempersiapkan Betul. ya istilahnya budget lah ya. Mulai start from berapa kira-kira? Tidak mahal. Mulai dari 17.500.000 sampai 45 juta tergantung package-nya. Oke. Kita punya 3 package, platinum, gold, dan silver. Jadi kalau yang silver itu 17.500.000, gold 35 juta, platinum 45 juta dengan segala benefitnya. Gitu. Oke. Worth it sih. 17 sampai 45 40 juta. juta. 1 bulan gaji lah kalau di internasional. Oke, langsung bisa. Aku bilang mahal ya. Nah, enggak, langsung kan tadinya kan kalau seorang bisnismen kata kapan BIP-nya gitu. Balik modalnya berapa bulan nih? Oh, langsung di 1 bulan. Langsung. Bener sih, kan tadi kan pengalaman Iya. kalau di internasional kan 30 sampai 45 juta ya. Kalau domestik. Oh, kalau Kalau domestik. internasional 40 sampai 50. Oh, 40. Oh iya, 1 bulan 1 sih. bulan gaji. Langsung balik modal ya. Oke. Tapi sebenarnya kan ini rata-rata durasi lah ya, biar teman-teman ada gambaran. Mulai dari usia sekolah gitu kan, belajar di sekolah pramugari lah ya, atau pelatihan pramugari 2,5 bulan. Nah, ke apply itu biasanya durasinya berapa sampai ke bisa onboarding lah gitu? So far 6 bulan. 6 bulan. Oh, sudah include itu ya pelatihannya? Yes. Oh, Nggak lama kok. nggak lama ya. Karena kan memang juga industri penerbangan saat ini sedang banyak open recruitment ya. Mulai meningkat lagi kan after pandemi. Jadi mereka hampir tiap bulan sekarang Kang Man ada open recruitment international airlines gitu. Oh, berarti sangat worth it sih untuk saat ini ya? Sangat worth it. Yes. Oke, Hampir kalau tiap saingannya kan banyak ini, semakin banyak orang nih udah banyak pada daftar di cabin crew. bulan. Yes. Nah, apa yang bisa kita lakukan, tip and triknya lah ya, biar jadi sesuatu yang stand out lah gitu dari yang lain. Apa nih pengalamannya? Ya itu tadi dengan ikut pelatihan, kan di situ habit positifnya sudah terbentuk ya. Oke. Seperti dari tahap interview tadi yang saya bilang, mereka banyak gagal karena lack of preparation. Tapi kalau mereka sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan, itu sudah tidak ada lagi di situ. Jadi mereka sudah siap datang dengan knowledge yang cukup, kemudian grooming yang oke, postur gestur yang sudah baik, dan memang itu terbukti dari teman-teman kita pada saat ikut rekrutmen. Itu banyak sekali testimoni yang bilang bahwa mereka itu adalah ex cabin crew yang ikut rekrutmen. Melihat dari postur gesturnya, penampilannya, padahal mereka bukan ex cabin crew tapi memang sekolah pramugari. Dari situ kemudian dari komunikasi kan juga sudah terlatih ya, karena tadi saya bilang ada simulasi interview, ada role play di situ. Mereka sudah tidak gugup, sudah tidak nervous, ngomongnya lancar, kemudian menjawab pertanyaannya karena knowledge-nya sudah ada jadi bagus. Nah itu jadi poin plusnya. Oke, nah seandainya kita berapa lama sih kontraknya di dunia penerbangan itu? 1 tahun per 6 bulan kah atau berapa gitu? Kalau untuk domestik itu per 2 tahun. Oh, per 2 tahun. Ya, Oke. 2 tahun pertama, kemudian dilihat dari hasil kerjanya. Kalau misalnya memang bagus, itu bisa diangkat pegawai langsung. Namun Bisa diangkat pegawai langsung. Iya. Jadi ketika itu kontrak dulu selama 2 tahun. kontrak dulu 2 tahun. Jadi pegawai tetap gitu. Ya setelah 2 tahun baru Bisa. Oh, di oke. ya. Kalau internasional? Kalau internasional untuk female cabin crew itu tidak ada pegawai tetap. Kenapa? Jadi dia kontrak aja. Kalau di luar? Kalau di luar Kalau negeri. di dalam negeri ada? Kalau dalam negeri iya. Kenapa?
Kalau di luar mungkin karena kita expat kali ya. Oh, Ya, tapi kalau misalnya untuk pramugara karena mereka lokal, rekrutnya lokal itu bisa jadi pegawai tetap. Namun pengalaman saya di Saudi ya, itu jarang sekali teman-teman di apa ya, di cut di-cut langsung oleh Saudi kecuali mereka berbuat kesalahan yang benar-benar fatal. betul. Di luar itu saya nggak pernah dengar sih mereka. Pada saat pandemi pun Kang Man tidak ada satupun Saudi Airlines mengurangi pegawainya. Luar Gitu, biasa. Nggak satu pun. di layoff nggak ada ya? Nggak ada, bahkan tidak dikurangi gaji. Oh, Gitu. nggak ada penerbangan. Yes. Tetap dapat gaji pokok. Ya, nice sih. Ini perbandingan kan tadi ada masalah ada cewek ada cowok lah ya. Pramugari dan pramugari itu berapa persen sih paling banyak yang dibukanya itu? Untuk pramugara itu kuotanya memang lebih sedikit dibanding permintaan untuk pramugari. Gitu. Kalau Bisa kayak dikatakan 80-20. Oh, berarti 20 laki-lakinya ya. Yes. Oke. 80-20%. Sip. Nah, sudah jelas ya. Jadi untuk teman-teman yang perempuan masih bisa daftar gitu ya. Dipersiapkan dari sekarang. Nah, ini kan kalau sudah selesai nih, seandainya kita sudah selesai sebagai cabin crew di internasional kan kontraknya berapa tahun tadi? Kalau untuk internasional itu perpanjangan 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Oke. Oh, emang kayak gitu aturannya ya? Iya, aturannya 2, 1, 2. 2, 1, 2. Oke, 2 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun lagi. Yes, continuing. Oh, oke. Nah, setelah misalnya setelah selesai biasanya apa sih profesi yang dilanjutinnya itu? Apakah jadi apa gitu? Setelah selesai jadi Cabin crew maksudnya? internasional misalnya. Kira-kira peluangnya kan kita kan ya sudah 5 tahun lah ya di Betul. internasional. Apa sih peluang yang kita bisa ambil ketika sudah selesai di sana gitu? Banyak sih. Ada yang jadi trainer seperti saya Wes. gitu. Ada juga yang jadi entrepreneur di bidang apa namanya, tour and travel Iya, gitu, oh iya, F&B, iya. Pengalaman ke luar negeri ya? Betul. Oke. F&B banyak Oke. sekali, beragam sih. Berarti di sini memang kebanyakan perempuan lah ya. Yes. Perempuan dan memang kalau perempuan ya masa-masa 5 tahun dan itu kan masa usia 25 tahun sampai 30 tahun lah anggap ya. Itu kan udah masa-masanya mereka udah menikah. Yes. Dan rata-rata ya nikah ikut sama suaminya lah. Suami. Ya kan rata-rata gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya untuk teman-teman mengeksplor dunia gitu ya, salah satu bisa melalui pekerjaan sebagai pramugara atau pramugari lah gitu Betul. ya. Karena kalau khususnya perempuan memang bisa ini ya, bisa ya kalau usia 30-35 kan mereka rata-rata udah pada nikah dan memang kalau secara ini kalau dapat suaminya alhamdulillah gitu ya. Ya tinggal ikut suami aja. Oke, nah kalau di ini di apa namanya internasional kan seperti itu. Kalau di nasional rata-rata tadi pegawai tetap ya? Ya. Rata-rata jadi pegawai tetap. Laki-laki ada nggak pegawai tetap? Ada. Oh, ada juga. Sama treatmentnya sama. Kalau di nasional sama treatmentnya, perempuan dan laki-laki. Itu kan di Garuda. Kalau yang lain juga sama rata-rata. Iya. Oh, ada nggak sih tip and triknya biar jadi pegawai tetap? Mungkin dari bocoran-bocoran halus dari teman-teman. Kalau untuk di domestik ya, ya itu tadi saya bilang etos kerjanya harus bagus, kemudian mendapat commendation letter dari penumpang, dari rekan kerja, kemudian tidak banyak absen gitu. Kemudian pada saat biasanya kan kita ada recurrent tuh namanya, Apa? recurrent. Oh, gimana tuh? Kayak kita mengulang belajar lagi per 6 bulan sekali kalau di aviasi ya, supaya kita remind lagi, merefresh lagi pelajaran yang ada. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya kita terbang terus nggak belajar lupa gitu Iya, kan. emang. Nah itu juga nilainya harus bagus salah satunya. Jadi per 6 bulan ada Per 6 bulan ada namanya Oke. recurrent. Itu kayak ujian gitu ya? Belajar lagi dan ujian lagi. Oh, belajar dan ujian. Iya. Oke. Nah, terakhir nih, Miss, apa sih pesan yang ingin disampaikan buat temen-temen yang sekarang tuh saya pengen jadi pramugara atau pramugari nih, apalagi ngikutin jejak Miss nih, pramugari internasional. Gimana? Oke, buat teman-teman yang ingin menjadi cabin crew internasional, pesan dari saya, jangan takut bermimpi, kemudian mentalnya harus kuat, dan untuk teman-teman yang misalnya memang merasa kurang percaya diri atau masih banyak
hal yang harus diimprove, pendidikan atau pelatihan pramugari itu bisa menjembatani teman-teman untuk bisa menjadi cabin crew internasional. Oke, terima kasih Miss ya. Terima kasih Kang Oke, Man. bagi teman-teman yang saat ini sudah nonton podcast Cerita Otka tentang pramugara dan pramugari. Nah, kalau teman dirasa video ini bermanfaat, nah silakan share kepada teman-teman atau saudara siapapun ya yang membutuhkan. Dan jangan lupa juga tonton podcast Cerita Otka setiap hari Sabtu jam 19.00 setiap hari Sabtu ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya setiap hari Sabtu jam 19.00 ya. Oke, kalaupun ada misalnya ada kisah-kisah ataupun ada pengalaman yang ingin di share, silakan komen aja ya. Nanti tim kita akan bantu untuk menghubungi untuk kita angkat ceritanya di podcast Cerita Otka. Saya Kang Man, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Cerita Otka selanjutnya. Bye bye.